Kalian pasti sudah tahu kalau Indonesia itu super beragam. Ada banyak suku, ras, dan budaya. Bahkan di kelas kita sendiri, mungkin ada teman yang keturunan Batak, Sunda, Jawa, atau yang lain. Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya Indonesia punya banyak banget perbedaan seperti itu? Apa karena nenek moyang kita juga beda-beda? Nah, pada tahun 2019, majalah Historia bareng Kemendikbud pernah melakukan proyek penelusuran DNA untuk mencari tahu asal-usul orang Indonesia. Salah satu yang ikut tes itu adalah Najwa Shihab. Hasilnya ternyata mengejutkan. DNA Najwa menunjukkan campuran dari Afrika Utara, Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Utara, sampai diaspora Afrika. Padahal kita kenal Najwa sebagai keturunan Arab. Tapi ternyata gen dari Timur Tengah justru cuma sekitar 3,48%. Mayoritas gennya malah dari Asia Selatan dan Asia Utara. Dari situ kita bisa lihat bahwa identitas orang Indonesia itu hasil campuran dari banyak sekali perjalanan manusia ribuan tahun lalu. Para peneliti bukan cuma pakai tes DNA, tapi juga melihat peninggalan arkeologi dan mempelajari bahasa-bahasa di Nusantara untuk mencari jejak asal-usul manusia di Indonesia. Terus pertanyaannya, sebenarnya nenek moyang bangsa Indonesia itu dari mana? Dan siapa sih yang bisa disebut sebagai manusia asli Indonesia? Hingga saat ini, ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul bangsa Indonesia. Salah satunya adalah teori Yunan atau Out of Yunan. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu sebuah wilayah di Tiongkok bagian selatan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Baron von Heine-Gelder, seorang sejarawan sekaligus arkeolog asal Austria. Ia melakukan penelitian mendalam tentang kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan wilayah Pasifik. Dari hasil penelitiannya, Gelder menyimpulkan bahwa pada masa Neolitikum ada sekelompok bangsa yang bermigrasi atau berpindah tempat dari Asia Utara menuju wilayah selatan dalam beberapa gelombang. Teori Yunan juga diperkuat oleh adanya kesamaan hasil kebudayaan serta perkembangan bahasa. Contohnya, bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa di Kamboja, yaitu bahasa Champa. Bahkan, penduduk Kamboja pun diperkirakan berasal dari Yunan. Pendapat ini juga didukung oleh tokoh Indonesia, yaitu Muhammad Ali, yang percaya bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah yang sama. Menurut teori Yunan, proses migrasi nenek moyang bangsa Indonesia terjadi melalui 3 gelombang, yaitu Melanozoik, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, migrasi bangsa Melanozoik. Bangsa Melanozoik dianggap sebagai kelompok pertama yang datang ke Indonesia pada masa Mesolitikum. Mereka membawa kebudayaan Bakson Hoabing, yang bisa kita lihat dari peninggalan seperti kapak pendek dan pebble, alat batu. Manusia wajak dipercaya menjadi nenek moyang bangsa Melanozoik. Mereka bergerak ke timur dan menetap di Pulau Papua sebelum permukaan air laut naik di akhir zaman glasial. Di Papua, sebagian kelompok ini berkembang menjadi masyarakat yang hidup dengan berburu dan meramu. Dari Papua, sebagian kelompok Melanozoik melanjutkan migrasinya ke arah timur, hingga mendiami kepulauan Melanesia atau wilayah Pasifik. Karena itu, mereka juga disebut sebagai ras Melanesia. Berdasarkan penelitian genetika, bahasa, dan arkeologi, penduduk asli Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat termasuk ke dalam kelompok Melanesia. Kedua, bangsa Melayu tua, Proto-Melayu. Diperkirakan pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi melakukan migrasi menuju ke selatan, termasuk ke Kepulauan Nusantara.
Proses perpindahan bangsa Proto-Melayu ke selatan disebabkan peperangan antara suku dan bencana alam berupa banjir. Bangsa ini memasuki wilayah bangsa Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Semenanjung Malaya terus ke Sumatera, dan selanjutnya menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia, serta jalur timur melalui Filipina terus ke Sulawesi, dan selanjutnya menyebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Kebudayaan mereka adalah kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kapak lonjong melalui jalur timur. Suku bangsa yang termasuk keturunan Proto-Melayu adalah suku Dayak di Kalimantan Tengah, suku Toraja di Sulawesi Selatan, suku Batak di Sumatera Utara, suku Kubu di Sumatera, dan suku Sasak di Lombok. Gelombang ketiga dilakukan oleh bangsa Deutro Melayu atau Melayu Muda. Bangsa ini berasal dari Indochina bagian utara dan sekitarnya. Kedatangan bangsa Deutro Melayu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar tahun 500 sebelum Masehi dengan hanya melalui jalur barat, yaitu Semenanjung Malaya ke Sumatera, kemudian tersebar ke seluruh kepulauan Indonesia. Teknologi dan kebudayaan bangsa Deutro Melayu lebih maju dibandingkan dengan Proto-Melayu. Ciri khas kebudayaan Deutro Melayu adalah kemampuan mengolah logam sebagai alat perkakas dan alat produksi. Pengetahuan cara pengolahan logam ini didapatkan dari wilayah Dongson di Vietnam, sehingga kebudayaan mereka juga disebut dengan kebudayaan Dongson. Suku-suku di Indonesia yang merupakan keturunan dari Deutro Melayu diantaranya adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan suku Minangkabau. Teori Nusantara. Teori Nusantara berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini didukung oleh tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Goris Ralph, dan J.K. Ford. Ada beberapa alasan yang mendasari teori ini. Pertama, bangsa Melayu dianggap sebagai bangsa yang sudah memiliki peradaban tinggi. Peradaban semacam itu tentu tidak mungkin muncul begitu saja, namun pasti melalui proses perkembangan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Kedua, meskipun bahasa Melayu memiliki kemiripan dengan bahasa Champa, teori Nusantara menilai kesamaan ini hanyalah kebetulan. Selain itu, teori ini juga menyebut kemungkinan bahwa orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis, dua manusia purba yang sudah tinggal di wilayah Nusantara sejak lama. Alasan terakhir adalah perbedaan bahasa, yaitu bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara berbeda dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa asal-usul manusia di Indonesia memang berasal dari Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan bisa dipelajari melalui pendekatan linguistik atau bahasa dan pendekatan genetika atau DNA. Teori ini dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak dan menjadi dasar bagi teori modern mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Dari sisi bahasa, penelitian menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia saat ini termasuk dalam rumpun Austronesia yang diperkirakan pertama kali muncul di Kepulauan Formosa atau Taiwan sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dari sana, bangsa Austronesia kemudian menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar di Afrika, hingga ke Kepulauan Pasifik. Pendekatan genetika juga mendukung teori ini. Penelitian terhadap ribuan kromosom orang Indonesia menunjukkan bahwa pola genetika orang Indonesia lebih mirip dengan etnis di Taiwan sana. Temuan ini tentunya cukup mengejutkan karena menentang teori out of Yunan dan semakin memperkuat teori out of Taiwan. Dan teori yang terakhir adalah teori out of Afrika. Teori out of Afrika yang menyatakan bahwa Homo sapiens pertama di dunia berasal dari Afrika. Mereka menyebar ke seluruh dunia antara 200.000 sampai 100.000 tahun yang lalu
dan menggantikan populasi manusia yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan teori lain yang menekankan pada pendekatan bahasa dan budaya, teori ini menggunakan pendekatan genetika DNA. Teori Out of Africa pertama kali diperkenalkan oleh arkeolog James Watson, dan menurut teori ini, mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia sebenarnya berasal dari Afrika sebelum akhirnya menyebar ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Nusantara.